saya sendiri bingung nih Mas Glenn. Oke, udah dapat. Nah, malam ini kita akan membahas strategi G2 pengaruhi customer untuk beli produkmu. Oh ya, teman-teman, saya ada dua layar di depan saya ya. Jadi kalau kepala saya melihat ke sini, berarti saya melihat di layar saya yang kedua. Di sini ada chat, di sini ada slide saya ya. Jadi bukan bermaksud melihat apa di samping sini, oke? Supaya lebih cepat aja, kalau nggak pindah-pindah kan lebih repot. Begini aja saya kadang masih bingung dengan window-nya, oke? Ya, intinya begini teman-teman, strategi yang saya ingin strategi G2 itu banyak banget ya. Strategi jualan di dunia selling, di dunia sales itu banyak banget ya. Nah, malam ini salah satu yang ingin saya sharingkan, yang ingin saya bagikan ya. Saya yakin teman-teman udah belajar banyak juga ya. Ini malam ini yang teman-teman akan pelajari cuma salah satu yang untuk memperlengkapi ya dari sekian banyak strategi-strategi yang teman-teman sudah punya atau bahkan sudah menggunakannya dalam sehari-hari. Oke? Nah, ini sekarang mau saya yang error. Oke, pakai trackpad aja. Nah, strategi yang ingin saya bagi malam hari ini namanya irresistible offer. Nah, irresistible offer. Nah, bacanya aja susah ya. Ya, tapi jangan khawatir teman-teman. Strateginya nggak sesusah istilahnya ya. Memang bacanya irresistible offer. Maksudnya bahasa Indonesianya apa? Tawaran yang tidak bisa atau susah ditolak ya. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu, customer-nya susah menolak atau bahkan tidak bisa menolak. Oke? Nah, untuk membuat irresistible offer atau IO, saya singkat aja IO ya teman-teman ya. Kalau enggak, ntar meja saya basah ini bisa. Kalau irresistible bisa-bisa basah ini meja saya ini karena keluar terus jumlahnya gitu ya. IO atau irresistible offer, ada 4 pertanyaan kalau untuk mempersiapkan IO ini ya. Yang pertama, apa sih yang ingin kita jual? Apa sih yang Anda mau jual kepada saya? Jadi saya ini sebagai customer atau prospek ya, atau nasabah atau klien, apapun istilah di dunia Anda ya. Apa sih yang ingin kamu mau jual kepada saya ya? Contoh mungkin kalau Brosugi mau jual apa? Ya properti, kafling ya. Properti kesempatan kafling di mana? Nah, kemudian mungkin Kakak Kiki dari Jakarta mau memberikan apa? Servis laptop dan printer. Nah, itu ya. Kemudian teman-teman MLM di sini ada beberapa teman-teman MLM. Apa sih yang ingin dijual? Ya produk-produk MLM-nya ya, atau sistem bisnisnya ya. Kalau MLM kan ada dua yang bisa dijual. Produknya dengan sistem bisnisnya. Oke. Kemudian apalagi nih? Pak Edi dari mana nih? Bisnis consulting menjawab produk preview assessment. Oke, berarti assessment ya. Nah, review assessment-nya yang ditawarkan oleh Pak Edi dari Quintava Kinerja Mulia, gitu ya. Jadi nomor satu, apa yang mau Anda jual pada saya? Kemudian yang kedua, simple, berapa harganya ya? Properti, kaflingnya si Sugiono, misalnya berapa puluh juta per kafling, berapa ratus juta. Tentu ada yang kecil ya lebih murah, yang besar lebih tinggi harganya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada paket-paket, ada mungkin kalau Pak Edi mungkin bagaimana assessment-nya, yang dijual adalah paket assessment dan laporan bacanya ya. Jadi bukan cuma sekedar assessment ya. Teman-teman MLM mungkin jualan paket ya, beli vitamin ini dapat suplemen ini. Nah, itu dan berapa harganya ya. Dan yang ketiga, kenapa saya harus percaya kepada Anda? Ya, kenapa teman-teman harus percaya, kenapa saya sebagai nasabah, sebagai klien, sebagai prospek harus percaya kepada Anda? Kenapa saya harus percaya kepada Sugi untuk beli propertinya? Kenapa saya harus percaya kepada Pak Edi untuk assessment-nya? Dan yang keempat atau yang terakhir, apa sih gunanya? Ya, apa gunanya? Ya, oke. Nah, properti mungkin kalau di Sugi untuk Bro Sugi, properti mungkin gunanya buat saya ya salah satu untuk saya pakai sendiri. Nah, oke, bisa untuk saya pakai sendiri, untuk saya tinggali. Mungkin kedua juga sebagai investasi. Oke, kalau produk MLM, apa gunanya? Oh ya, untuk kesehatan misalnya, kalau vitamin ya. Untuk kalau kebetulan ada penyakit, ya untuk menangani penyakitnya misalnya ya, vitaminnya untuk lebih stamina dinaikkan misalnya, gitu dan segala macam. Oke.
Kalau kayak Kakak Kiki ya tentu saja apa gunanya ya supaya kalau saya ada bermasalah dengan laptop atau printer saya ya bisa lebih baik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Oke, nah jadi ini gambarannya IO, irresistible offer ya. 4 pertanyaan ini harus ada konsep dasarnya begini ya. Kita masuk lebih dalam, oke. Elemen-elemen dari IO atau irresistible itu offer itu apa? Ada 3 elemennya ya. Yang pertama itu high ROI, return of investment. Jadi maksudnya high ROI ini apa yang saya bayar, yang saya dapat terima kembali itu harus sebanding atau bahkan yang saya terima, saya harus merasa untung ya. Saya harus merasa untung. Singkatnya begitu ya. Kalau jadi apa harga yang saya bayarkan, saya harus merasa layak dengan apa yang bisa terima atau bahkan untung ya. Kemudian kedua, touchstone itu batu pijakan itu cuma penawaran sih. Apa benefitnya lah istilahnya. Yang ketiga yang paling penting believability ya. Believability ini kenapa Anda harus percaya saya? Kenapa nasabah, klien, prospek harus percaya teman-teman, ya, bukan company-nya loh, Anda sebagai pribadi, ya, oke. Okay? Jadi mungkin contoh ini teman-teman nggak menyebut merek MLM sih ya. Saya lihat dulu di chat. Misalnya ya saya nggak tahu nih MLM-nya kebanyakan dari mana nih. Silahkan sih teman-teman, nggak apa-apa sebut merek ya. Sah-sah aja kita di forum umum ya. Silahkan kalau mau menyebut merek, saya nggak akan keberatan. Siapa tahu ada yang butuh ya bisa saling berhubungan ya. Oke. Okay? TH Network. Benar ya, TH Network ya. Benar, maaf kalau saya bacanya salah ya. Pak Ketut, produknya apa TH Network? Boleh tahu sedikit supaya saya bisa jadikan contoh. Misalnya ya, TH Network ini saya nggak tahu, produknya. Saya jujur MLM nggak terlalu udah nggak terlalu follow up dengan MLM baru ya, nama-nama perusahaannya atau dengan produk-produknya. Oh, oke, kacamata ion negatif. Oke, nah untuk saya ambil contoh Pak Ketut aja ya, Pak Ketut TH Network ini. Nah, elemen dari irresistible offer ini ROI-nya apa? Kacamata ion negatif ini harganya boleh tahu Pak, berapa harganya Pak? Sebut aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, santai aja Pak. Misalnya nih, saya nggak tahu nih, misalnya kacamata, saya nggak tahu ya, kalau barang produk MLM biasanya harganya lebih tinggi ya dari umumnya ya. 3 juta ada Pak? Anggaplah 3 juta ya Pak ya. Berapa tuh? Oke, 1,6,5. Oke. 1 juta. Ketinggian saya sebutnya 3 juta. Mahal banget ya. Maaf ya Pak Ketut ya. 1,6,5 misalnya. Nah, pada saat Pak Ketut menawarkan kacamata ion negatif ini kepada calon kliennya, calon pembelinya, pasti dong si pembeli. Misalnya saya lah sebagai calonnya. Saya pasti mikir dong, kacamata 1,650 juta. Kacamata ion negatif. Pasti saya mempertimbangkan, layak nggak kacamata ini dengan harga 1,6,5 itu layak nggak? Saya diuntungkan nggak? Itu dimaksud dengan high return on investment. Ya. Kemudian kedua, touchstone itu apa benefit-benefit dari kacamata ion negatif ini? Dan yang ketiga atau yang terakhir, believability. Saya bukan saja harus percaya kepada kacamatanya bahwa itu berfungsi dengan baik dan membantu saya, tapi saya juga harus percaya kepada Pak Ketutnya. Itu dulu yang pertama, ya. TH network-nya no problem. Ya, perusahaannya biasanya itu malah urutan keberapa untuk saya percayai, tapi yang paling utama adalah kita sebagai salesnya, ya. Kita sebagai penjualnya atau di depannya lah garda depannya sebagai wajahnya, kita lah yang perlu memastikan bahwa kita dipercaya, oke? Okay? Nah, irresistible offer ini contoh yang paling simpel, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak Luminos, ini sih di Amerika ya, maksudnya offernya sekarang di Indonesia udah masuk, tapi setahu saya di Indonesia si Domino's belum berani nih menawarkan seperti gini ya. Menawarkan apa? Jadi di situ kalau bisa dilihat brosurnya, the number one pizza delivery expert. Nah, ini irresistible offer-nya si Domino. Ya, apa? Jadi touchstone-nya itu number one pizza delivery expert.
Kalau dalam 30 menit Anda tidak menerima pizza Domino's, maka itu free. ROI-nya tinggi dong. Kenapa? Kemungkinan saya nggak keluar duit nih, tapi saya dapat free pizza. Jadi saya merasa diuntungkan banget. Nah, itu ROI-nya. Touchstone-nya di mana? Yang tadi, number one pizza delivery expert. Ini pintar banget. Ya, ini kampanye Domino's Pizza yang menurut saya sangat pintar ya. Tadi Ica udah mengatakan saya kuliah kebetulan di Texas dan saya pun pernah melihat ini dan saya pun pernah hampir mendapatkan pizza gratis. Ya, hampir. Ya, kalau nggak salah sekitar 28 menit pizzanya udah keburu tiba. Aduh, coba kurang 3 menit lagi saya dapat pizza gratis ya. Tapi waktu itu nggak dapat ya. Jadi ini bukan bercandaan, ini benar-benar strategi Domino's Pizza dan mereka benar-benar setahu saya teman saya pernah ada dapat gratis karena telat berapa menit ya dikasih gratis pizzanya benar-benar gratis karena lebih dari 30 menit. Jadi itulah touchstone-nya ya. Number one pizza delivery expert. Nah, kalau teman-teman perhatikan, pinternya si Domino's Pizza ini di permainan kata-katanya. Dia nggak mengklaim bahwa dirinya, bahwa Domino's Pizza itu pizza expert loh. Bukan loh. Tapi dia expert di delivery-nya. Ya, number one pizza delivery expert. Tapi kalau kita baca iklannya, kenapa deliverynya dibedakan warnanya? Sengaja. Jadi kalau orang sekilas melihat apa yang dibaca, number one pizza expert. Sengaja deliverynya dibedain warnanya. Oke, bukan untuk menonjolkan, ya salah satu menonjolkannya juga, tapi secara alam bawah sadarnya dia mensugestikan bahwa Domino's Pizza ini pizza expert, padahal dia kalau kita baca baik-baik klaimnya itu dia the expert di delivery, ya. Oke, jadi ini sangat sangat pintar. Ini benar-benar saya akui salah satu strategi Domino's yang sangat pintar. Nah, itu touchstone-nya. Believability-nya di mana? Word of mouth. Kalau ada satu aja teman yang berhasil, saya yakin, saya nggak tahu ya, tapi saya yakin banget Domino's Pizza di awal-awal meluncurkan kampanye ini, beberapa orang sengaja diterlambatkan dan diberikan free. Kenapa? Efek word of mouth-nya yang ingin dia capai. Ya, bayangkan aja nih baru launching misalnya kampanye ini hari ini, misalnya si Ica pesan Domino's, saya sebagai manajernya, ini baru nih, udah teman-teman sengaja lambat aja kasih si Ica kasih free. Kenapa? Karena si Ica cuma pesan satu, murah nggak apa-apa, kasih free aja. Ica dapat free dong. Besok ketemu teman. Lu tahu nggak? Kemarin ya, lu udah dengar belum si Domino's Pizza itu? Kalau dia 30 menit, janji lo, garansi lo. Garansi delivery lo. Kalau lewat, gratis. Omong kosong lah. Temannya misalnya ngomong, itu apa bohong-bohong lah. Enggak lo, kemarin gue dapat gratis lo. Beneran lo. Gue pesen pizza dapat gratis. Kenapa? Kan lewat 30 menit. Oh ya, iya. Oh, jadi jadi viral deh. Zaman waktu itu nggak ada IG ya. Waktu kampanye ini di Amerika, waktu saya sekolah di sana, nggak ada sosial media, nggak ada ya, bahkan handphone pun nggak ada, kita pesannya pakai telepon rumah bahkan ya. Tapi kalau kita ngobrol sama teman-teman, wah pasti ngomongnya kenceng, jadi viralnya lebih kenceng daripada zaman sekarang gitu ya. Tapi sekarang tentu saya lebih cepet ya, kita ketemu ya, kalau kalau biasalah anak-anak kuliahan ya, ketemu mau nonton football, sepak bola Amerika ya di situ, atau nonton apalah di rumah teman, di apartemen, pasti kita pesennya pizza supaya gampang sambil nonton kan. Nah, kalau bayangkan aja kalau kita pesen 2 pizza, 3 pizza, tiba-tiba udah kumpul duit sama teman-teman, Domino's-nya delivery-nya telat, pas mau bayar, it's free. Kenapa? Karena lewat. Wah, pasti kan rame itu. Langsung 5 orang, 6 orang di dalam satu apartemen langsung heboh. Yeay, misalnya gitu. Yeay, it's free ya gitu lah. Besok viral dah. Gitu. Jadi pintar banget nih si Domino's Pizza ini pintar banget ya. Jadi ini contoh aja ya. Saya belah yang mana ROI-nya, yang mana touchstone-nya, yang mana believability-nya. Oke. Nah, kita masuk lagi. Bentar. Mau saya lari kemana? Oke. Oke, jadi inti dari touchstone itu sebuah penawaran yang terbaik, ya seperti tadi ya Domino's Pizza itu. Penawarannya apa? Touchstone itu penawaran, intinya itu sebuah penawaran. Oke. Believability-nya membuat customer Anda harus percaya kepada Anda dan mau membeli kepada Anda. Oke.
Nah, contohnya kalau believability banyak lah ya. Bisa kita kasih contoh banyak. Uh, Sosial media, kemampuan kita, kredibilitas, apalagi ya, profil kita, kualifikasi, sekolah di mana, belajar apa, sertifikasi, penghargaan, award, macam-macam ya. Tapi yang penting Anda harus membuat si pembeli percaya bukan saja kepada produk, bukan saja kepada perusahaannya, tapi kepada Anda secara pribadi. Oke, seperti saya misalnya ya, saya seorang financial planner di dunia jujur dari dunia insurance saya asalnya ya. Tapi saya seorang financial planner. Gimana supaya Anda percaya bahwa saya seorang financial planner? Saya akan mengatakan saya seorang CFP, Certified Financial Planner. Yang mana untuk dapat sertifikasi ini tidak mudah. Kita harus belajar selama seminggu, kemudian kita ujian selama seharian, 5 jam. Ya, dan itu banyak hitungannya. Ya. Kalau teman-teman yang ngerti dunia finansial pasti tahu CFP itu apa. Tapi kalau teman-teman yang bukan dunia finansial, baca nama saya aja di belakangnya ada CFP, terus R di lingkar itu udah merasa, ih, Coach Adi ini ada sertifikasi khususnya lah gitu. Padahal mungkin belum tentu ngerti CFP itu apa. Ya, oke, itu salah satu contoh di mana kita membangun believability kita. Ya, setelah itu mungkin tanya lagi, Coach, CFP itu apa? Nah, saya jelasin gini, makin percaya. Coba Coach kasih contoh apa sih? Saya kasih contoh gini mengenai dunia financial planning, bagaimana supaya keuangan Anda bisa lebih rapi, lebih bagus, lebih seimbang, dan bisa mencapai impian keuangan Anda. Anda makin lama, teman-teman makin lama makin percaya kepada saya. Oke? Tentu saja di dunia konteks apa yang saya jual gitu. Oke? Kalau ditanya Coach Adi jualan AC nggak? Ya saya nggak jualan AC. Jadi nggak mungkin Anda percaya saya tentang AC. Walaupun mungkin saya tahu ini loh 1 PK, ini 2,5 PK, ini 2 PK. Merek apa yang bagus? Oh, kalau yang internasional itu biasanya Panasonic. Yang buatan Tiongkok biasanya GRI atau saya lupa satu. Ada 2 itu. Tapi itu saya tahunya dari mana? Dari omongan teman-teman. Saya emang nggak bisa dipercaya di dunia AC gitu. Oke? Putting it all together. Nah, bagaimana proses irresistible offer itu dijalankan? Bikinnya yang pertama teman-teman bikin dulu offernya apa. Oke, high ROI offer. Penawarannya apa? Pikir dulu apa yang mau ditawarkan. Oke, misalnya Pak Ketut misalnya, kacamata ion negatif harganya begini. Apa yang mau ditawarkan? Bikin paket atau ada diskon, apapun. Oke. Kemudian bikinkan atas tonnya penawarannya menarik. Hitungannya, ROI itu hitungannya ya, apa paketnya segala macam. Terus penawarannya apa? Gimana? Kemudian diselipin dengan ditambah dengan believability-nya. Ya, tentu saja misalnya kalau dunia online biasanya kacamata ini di-approve oleh ini dan segala macam. Oke? Sesimpel itu. Tapi teman-teman harus perhatikan kalau kita bikinnya begini, customer yang dia lihat yang pertama adalah penawaran Anda apa dulu. Oke, penawaran kita apa dulu, kemudian yang kedua, dia percaya nggak kepada produk perusahaan dan Anda sebagai penjualnya. Yang terakhir baru dia memperhatikan high ROI offer-nya, penawaran offer ya kalau saya pakai kata penawaran nomor 1 di Touchstone dan nomor 3 teman-teman khawatirnya bingung ya. Jadi Touchstone itu kalimat penawarannya. Nomor 3 itu ROI offer itu hitungan penawarannya. Oke, harganya lah ya, paketnya segala macam di nomor 3. Oke. Jadi itulah irresistible offer-nya. Kayak tadi si Domino's Pizza ya. Number 1 pizza delivery expert itu Touchstone-nya. Believability-nya dari word of mouth tentu saja. Orang yang sudah kenal Domino's, dia percaya Domino's. Dan pizzanya juga, ya ada orang suka, ada orang enggak, ada orang enggak suka sih. Jujur sih enggak enak-enak banget lah ya. Tidak jauh lebih enak dari pizza-pizza lain, tidak jauh lebih enak dari Pizza Hut kalau
Kalau di Indonesia mungkin terbatas pizza ya, cuma Pizza Hut, Domino's, saya nggak tahu apalagi restoran-restoran Italia yang lokal lah ya. Tapi kalau di luar sana di Amerika pizza banyak banget, bukan cuma Pizza Hut dan Domino's, banyak sih, banyak merek lah. Jujur Domino's bukan pizza yang terenak, jujur bukan ya. Tapi not bad lah, nggak bukan juga nggak enak gitu, lumayan lah. Tapi dia berhasil dengan kampanye ini ya. Dia membuat orang percaya kepada mereknya karena benar-benar memberikan orang free dan dari situ word of mouth-nya melebar ke sana kemari. Dan ketiga, high ROI offer-nya itu free-nya itu loh. Wah, udah nggak ada yang bisa kalah kalau kita sebut free, benar nggak? Sudah nggak bisa lebih murah free. Bisa sih dikasih duit, tapi mana ada company mau kita yang beli, kita yang dapat duit. Nggak ada lah ya. Paling jelek, yang paling bagus juga pasti free. Itu loh contoh dari irresistible offer. Oke? Oke. Nah, formulanya simple. Bagaimana menggunakan irresistible offer ini? Formulanya simple. Teman-teman, rekan-rekan, ciptakan dulu, buat dulu irresistible offer-nya. Apa sih yang tadi ya, nah yang ini ya, touchstone-nya apa, believability-nya apa, terus offer-nya apa. Tepatnya yang ini sih teman-teman. Ya, bikin dulu high ROI-nya, return of investment offer, itu hitungannya dulu, paketnya dulu lah istilahnya ya. Kemudian kalimat atau penawarannya yang menarik, touchstone-nya. Kemudian bukti-bukti, believability itu proof ya, believability itu bisa dipercaya, bukti-bukti bahwa offer ini dan Anda dan produk Anda bisa dipercaya. Nah, sesimpel itu. Ya, kalau sudah ada irresistible offer-nya, teman-teman jangan asal lempar. Harus memberikan ke first crowd. Maksudnya apa? Ini analogi aja ya. Harus berikan presentasikan ke grup yang haus. Tentu saja yang haus akan penawaran teman-teman. Ya, contoh, Bro Sugi jualan kafling, ya jangan jualan ke anak kecil. Mereka nggak tahu, nggak ngerti itu jualannya ke mana. Orang tuanya tentu saja. Ya, Bro Sugi jualan kafling di Makassar. Jangan jualan ke misalnya yang di Papua. Ya bisa aja sih, tapi kemungkinan kecil beli. Benar nggak? Bisa aja. Kalau kebetulan Papua, yang orang di Papua itu punya keluarga juga di Makassar, bisa aja. Tapi yang utamanya tentu saja di lingkungan besar. Ya. Kemudian apalagi saya nggak tahu kacamata ion negatif ini fungsinya untuk apa, jadi saya nggak bisa lihat contoh. Misalnya tadi mungkin yang Pak Edi lah, Pak Edi bergerak di bisnis consulting, menjual produk assessment. Nah, jangan jualan ke ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga bukan facility cloud-nya, tapi ke siapa? Ya, business owner yang membutuhkan assessment yang Pak Edi tawarkan. Oke, Kak Kiki misalnya pelayanan service laptop dan printer. Jangan menawarkan ke orang yang nggak punya laptop, nggak punya printer. Penawaran yang paling first itu apa? Kantor-kantor misalnya, benar nggak? Kantor-kantor besar dan kecil, semakin besar kantornya, semakin butuh cepat misalnya. Misalnya ini Kak Kiki dalam pelayanan service laptop dan printer, servisnya bisa datang, dijemput misalnya. Saya nggak tahu ya, saya ini memberikan contoh aja. Bisa menjemput dan dijamin dalam waktu misalnya 1 kali 24 jam sudah akan memberikan kabar. Bukan sudah selesai loh, sudah akan memberikan kabar apa kerusakannya. Nah, bisa aja gitu kan. Itulah touchstone-nya. Oke. Jadi targetkan, presentasikan ke grup yang haus dan benar. Ya, hausnya yang benar ya. Orang hausnya minta teh, jangan jualan sirup misalnya. Oke ya, tangkap ya. Kemudian ketiga yang jarang dilakukan adalah jual gelas kedua. Maksudnya jual gelas kedua ini apa? Setelah beli produk Anda, berikan lagi. Dia sudah minumkan sekali, tawarkan lagi gelas berikutnya. Masih haus gak? Ini loh ada gelas kedua. Itu analoginya. Oke, prakteknya apa? Udah beli produknya, upsell. Ya, upsell atau cross sell. Oke. Ini paling sering terjadi contoh paling simple di fast food paling simple. Apa aja lah, fast food apa aja. Kalau pizza mungkin agak ya pizza boleh, burger boleh, ayam boleh. Oke, kalau fast food saya sebut merek nggak apa-apa lah ya. Mau McDonald, Burger King, Kentucky, second class-nya apa? Dia beli burger,
kan nggak mungkin nggak beli minum, benar nggak? Nah, minumnya itu second class. Beli burger ditawarin dong, sudah beli burger, Kak nggak pesan minum, nggak mau paket aja. Kemarin waktu kapan saya beli burger, ditanyain, mau ala carte atau paket Pak? Saya bilang ala carte aja, saya emang biasanya pesan ala carte karena saya nggak makan kentang, kentang goreng saya nggak terlalu makan. Minumnya sih oke, kalau seandainya dia punya paket burger plus minum tok tanpa kentang, biasanya saya pasti pesen. Tapi biasanya kan 3 itu, jadi saya mau lebih memilih ala carte aja, minum ya saya minum air biasa, air saya aja sendiri gitu. Karena saya bukan pemakan kentang goreng gitu ya. Jadi itu maksudnya dengan second class. Nah, second class Anda itu apa? Oke, second class Anda pikirkan, bisa tawarkan berikutnya apa setelah produk yang Anda tawarkan. Oke, bentar ya. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. Strategi hari ini kurang lebih simple, tapi kalau teman-teman melakukan akan sangat-sangat powerful. Oke, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ini gimana stop share? Saya jadi bingung. Waduh. Silakan teman-teman sambil tunggu saya mencari tombol stop share saya. Nah ini. Oke. Ada yang mau bertanya? Ayo teman-teman, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Kira-kira gimana sih mungkin cara bikin irresistible offer untuk produk A, B, C, E, D, E, X, Y, Z gitu ya. Boleh banget ditanyakan ke Coach Adi Winata nih. Atau ada yang mau mencoba? Ada yang sudah bikin? Ada yang sudah mau mencoba? Boleh. Boleh Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Dengan Pak siapa Pak? Ya Pak Kris Pak. Oke Pak Kris. Silakan Pak Kris. Ya tadi kan Pak ada bicara menawarkan yang pertama, terus kedua dan paket Pak. Gimana Pak cara menawarkan paket Pak? Dan paket itu pasti jauh harganya pasti lebih mahal Pak. Ya. Jadi contohnya tadi kayak burger nih, kan ada paket burger nih, tapi orang lebih banyak sering beli yang ala carte Pak, 1, 2, 3 untuk 3 orang. Padahal kalau beli paket burgernya yang paket lebih mahal tadi sebenarnya lebih untung. Nah, gimana cara menawarkan Pak ini Pak? Oke, makasih Pak Kris. Ya, Pak Kris ini tadi yang dari Bali MLM ya Pak Kris ya? betul Pak, betul Pak. Oke. Paket sih biasanya gini Pak. Kalau menjualan paket itu biasanya kita merelakan sedikit profit kita relakan dengan harapan total profit yang kita terima lebih besar daripada kalau dia cuma beli satu barang. Makanya justru kalau paket bisa kita jual bukan lebih mahal, tapi lebih murah, Pak Kris. Maksudnya nilainya naik, tapi kalau dihitung per itemnya itu lebih murah. Contoh ya, burger misalnya, saya nggak tahu burger berapa sih. Anggaplah 50.000, kentang 30.000, minum misalnya 30.000. Kalau dibeli satu-satu, saya sembarang ngomong 50, 30, 30, 10.000. Udah ngomong malah bingung sendiri, matematikanya nggak ada gitu. Ya 50, 30, 30. Kalau kita beli tersendiri berarti kan 110.000 kita bayar. Tapi kalau beli paket, harga paketnya misalnya cuma 95.000. Berarti kan hemat 15.000. Nah, itu menjadi sebuah offer, irresistible offer istilahnya. Karena itu high return. Oh, saya berhemat 15.000. Nah, gitu. Kalau dia hitung-hitung 15.000 dari 110.000, berapa persen lah itu. Anggaplah saya tepatnya berapa, mungkin lah sekitar 15% lah, saya sapu rata ya, mungkin salah ya Pak ya, gitu. Jadi kan pada saat kita memberikan offernya, belilah paket Anda hemat 15% misalnya. Oke. Which is benar, ya kan? Kalau dia beli cuma 50.000, dia cuma keluar duit 50.000. Tapi kalau dia beli paket harusnya 110, dia cuma dia cuma keluar uang misalnya duitnya cuma keluar 90.000, berarti hemat 20.000. Tadi saya bilang saya mau beli hemat 15.000 gitu Pak. Gitu Pak Kris. Ya, Siap. menjawab Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nah, justru kita bisa memakai itu untuk membuat irresistible offer. Saya kalau bikin begitu biasanya saya cari angka yang lebih menarik, ya Pak. Ya. Misalnya tadi contoh lah, saya rubah angkanya karena matematikanya agak sulit. Bilanglah burgernya misalnya 50, kentangnya 30, terus minumnya bilanglah 20.000, berarti total 100.000. Tapi kalau beli paket cuma bayar 80.000 misalnya, hematnya 20.000, ya kan? Nah, itu bisa dua cara.
Kalau Anda beli paket hemat 20% misalnya, atau kalau Anda beli paket hemat Rp20.000, ya. Kalau saya hematnya 20.000, saya lebih memilih ngomong 20%-nya. Ya. Gitu, karena lebih menarik 20%. Wow, gitu. Tapi karena ini barang puluhan ribu aja, Pak. Tapi kalau barangnya misalnya juta, itu udah beda cerita, ya. Misalnya 5 juta, 3 juta, 2 juta, hematnya jadi 2 juta. Ya. Kalau saya lebih memilih, Anda hemat 2 juta. Jadi kelihatan, wow, apalagi kalau produknya puluhan juta, Anda hemat 20 juta, 20%-nya Oke. sama. Tapi efek 20 jutanya itu lebih masuk ke kepalanya si calon pembeli. Terasa lebih, wih, ini ROI-nya lebih kenceng nih, gitu Pak. Itu bagus. Ya. Siap Pak, Ya, bagus Pak. oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tadi kayaknya ada yang angkat tangan, Ica. Saya perhatikan tapi tahu-tahu hilang. Kepencet atau mau bertanya? Silakan, teman-teman. Silakan Bapak Ibu, tadi mohon maaf saya juga ke-skip. Yang mau bertanya atau tadi mungkin angkat tangan, boleh Atau mengajukan pencet pertanyaan. kali ya. Tadi saya ada sempat lihat tangan terangkat waktu saat saya ngomong, tapi nggak lama hilang gitu. Turun lagi. Silakan, tadi siapa yang mengangkat tangan atau mungkin kepencet ya nggak apa-apa. Atau siapa aja silakan mau bertanya, teman-teman. Jadi konsepnya simple ya teman-teman. Bikin strategi irresistible offer itu simple. Pikirkan hitungannya yang mana yang teman-teman ingin tawarkan ya. Tidak harus selalu paket ya. Bisa aja kalau misalnya nih contoh nih si Kak Kiki, saya nggak tahu nih Kak Kiki tadi kan servis mana nih? Servis laptop dan printer. Nah, misalnya irresistible offer-nya kalau lebih lama dari yang kami janjikan, biaya servisnya free misalnya. Ya, tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Contoh misalnya, biasanya kan teman servis kayak saya servis printer saya aja suruh ngecek aja saya sudah harus bayar 50.000 kalau nggak salah. Ya, suruh ngecek aja loh. Ya, dulu sih banyak orang diminta gitu komplain, tapi sekarang udah banyak yang ngerti. Ya ngecek emang nggak dibayar ke pegawainya gitu ya. Nah, kalau saya sih dari awal saya nggak protes, ya bayar aja 50.000. Kalau ada teman saya komplain, saya bilang, ya itu kan pegawai ngecek juga kerja namanya. Walaupun dia belum tentu bisa memperbaiki, ya bayar. Kalau 50.000 masuk akal ya teman-teman ya. Masih oke lah ya. Saya pernah perbaiki komputer Apple ya yang gede. Itu nggak bisa diperbaiki, saya keluar duit 800.000 loh. Nah itu saya komplain tuh. Nah itu saya komplain. Wah ini saya diminta 800.000 tapi barang saya nggak perbaiki, nggak baik ya. Tetap rusak karena nggak bisa diperbaiki. Spare parts-nya udah nggak ada. Wah itu saya komplain habis-habisan. Itu saking marahnya saya sempat bilang, udahlah simpan aja nih barang rongsok nggak bisa diperbaiki, lu simpan aja nih saya nggak mau bayar 800.000. Yuk simpan aja lah. Gitu. Tapi karena itu komputer punya properti kantor yang mau saya tebus juga lah ya sudahlah gitu tuh mata. Ya, nah mungkin misalnya contoh Kak Kiki, servisnya misalnya membangun believability-nya salah satunya mungkin yaitu jika kami memperbaikinya lebih lama yang kami katakan misalnya ya, maka biaya servisnya kami gratiskan. Biaya servisnya aja, spare parts-nya mau tetap bayar, jangan gratiskan spare part-nya bisa rugi ya. Gitu. Ataukah diskon 50% ya terserah gimana. Dari pengalaman Kak Kiki aja kemampuan case by case-nya. Syarat dan ketentuan berlaku tentu saja. Oke. Itu salah satu contoh. Oke, silakan teman-teman. Masih bisa ada waktu Kak Ica untuk bertanya? Masih Coach. Ini kalau Bapak Ibu nggak ada yang nanya, ini saya dulu deh Coach yang mau nanya nih Coach. Boleh. Misalkan nih Coach, kan tadi kita lihat ada peserta, salah satu peserta dari sebuah MLM ya Coach ya. Nah kalau MLM itu kan dari perusahaannya kan kadang nggak ngasih kayak garansi atau nggak ngasih jaminan apapun ya Coach ya. Nah kira-kira gimana Coach, kita sebagai membernya itu gimana cara ngasih garansi atau apa believability gitulah ya Coach ke customer kita, padahal nih kantor kita nggak ngasih garansi apa-apa Coach. Pengalaman ya, thank you Cak. Pengalaman saya sih Cak ya, justru kalau perusahaan MLM dari company-nya tuh banyak banget jaga garansinya. Pengalaman saya justru. Ya, nggak tahu nih teman-teman MLM.
Gimana nih? Coba benarkan atau memperbaiki omongan saya ya. Pengalaman saya dulu banget saya juga sempat main di dunia MLM ya, walaupun sekarang udah enggak ya. Waktu saya main MLM sih pas trainingnya sih kita dikasih senjata banyak banget tuh untuk membangun kredibilitas dan believability produk MLM dan kitanya gitu. Nah, itu kan Pak Kris bilang di kami ada garansi. Benar, kebanyakan justru produk MLM itu produk dari company induknya itu biasanya justru memberikan macam-macam. Selain garansi, ada janji ini, janji itu, sertifikasi ini, itu banyak banget mereka mereka berikan biasanya, Cak. Kenapa? Karena pada saat kita direkrut ya seperti Pak Kris ya, saya nggak tahu Pak Kris posisinya. Kalau seperti saya dulu pas saat saya tanda kutip mau diajak direkrut untuk terjun ke bisnis MLM, itu juga yang kita lihat, gitu loh. Itu juga yang kita lihat, produknya bagus nggak? Bisa dipercaya nggak? Produknya menguntungkan nggak? Itu dulu kalau saya waktu itu, ya. Kemudian model bisnisnya, model komisinya, networkingnya, maksud saya itu mudah nggak dijalankan? Mudah nggak untuk kita duplikasi? Nah, kalau MLM dua sisi tuh waktu itu saya melihat selalu kalau mau masuk sebuah MLM pasti saya melihat dua sisi ini. Nah, kalau dari sisi produk dan company-nya kredibilitas yang meragukan, tentu saja kita nggak akan join sebagai member, Cak, gitu. Tapi kalau dari segi itu, kenapa? Karena satu, kita sendiri harus percaya kepada produk dan perusahaannya. Kedua, setelah kita percaya, baru kita bisa membuat orang percaya. Kalau kita saja nggak percaya, saya jamin kita nggak akan join sebagai member. Gitu. Benar nggak omongan saya, teman-teman yang MLM nih? Silakan kalau ada yang mau komentar dari teman-teman MLM. Pak Kriska, siapa lagi tadi? Pak Made, Pak Kris, apakah dari MLM yang sama? Karena dua-duanya kebetulan dari Bali. Pak Made. Made siapa itu? Ya, mungkin sama kali Pak. Kalau saya sama Pak Ketut sama Pak. Oke. Ya, kebetulan memang kami memberikan garansi, seperti Pak tadi bilang, kalau semua produk luar kami bisa memberikan garansi. Tuh kan. Yang dalam pun kami memberikan garansi, paling nggak kami monitoring terus Pak. Jadi seberapa sih perkembangan setelah dia pakai produk kita. Itu Pak. Betul. Nah, Ya. itu benar. Thank you Pak Kris. Saya setuju Ya, banget. Pak. Nah, itu yang tadi saya katakan tadi, kebetulan Pak Kris menyatakan ini, itu salah satu yang saya bilang tadi, believability yang lebih penting. Ya. Bukan yang nggak penting, sama-sama penting, tapi itu yang lebih penting karena membuat Pak Kris berbeda, membuat penawaran Pak Kris berbeda dengan yang lain di MLM tersebut. Ya. Di TH Network ya Pak ya, maaf nih. Ya, ya network Pak. Ya. Itu yang membuat Pak Kris berbeda dengan TH dari member-member TH Network yang lain. Kenapa? Member lain mungkin sekali jual udah dibiarin aja. Ya. Biarkan produknya jalan sendiri, biarkan yang beli jalan sendiri, pakai sendiri, bingung sendiri dan tidak memantau. Tapi karena Pak Kris menjanjikan ada memantau, itulah nilai lebihnya, itulah irresistible offer-nya Pak Kris secara pribadi. Jadi yang dijual bukan kacamata ion negatifnya saja, bukan TH Network-nya saja, tapi Pak Krisnya juga dijual, pelayanan Pak Kris. Itu yang saya maksud tadi teman-teman ya. Believability-nya itu nggak boleh produk dan perusahaannya aja, tapi kitanya, bagaimana kita dipercaya gitu. Nah, saya di dunia asuransi, teman-teman, biasanya saya jujur kalau prospek nasabah, saya jarang banget mengatakan tentang company kami. Jarang. Ya. Kenapa? Karena menurut saya itu jauh di atas. Lagian nama company kami kebanyakan orang dengar lah, ya, kebanyakan orang sudah tahu. Tapi yang saya jual itu diri saya. Caranya gimana? Ya saya nggak mungkin kalau kita jual diri kita langsung kan kayak seolah-olah menyombongkan diri, benar nggak? Kalau Pak Kris kan ada produknya, kalau asuransi nggak ada nih, benar-benar kita jualan kita, gitu. Benar nggak? Kalau bahasanya teman-teman kita itu kita ini jualannya jualan ludah istilahnya, ya, jualannya modal ludah gitu. Kalau Pak Kris ada modalnya, ada barangnya, kacamatanya. Kalau kami benar-benar modalnya ludah. Nah, saya nggak mungkin bilang, oh jangan khawatir, saya agen yang baik, saya agen yang sabar, saya agen yang tungguin. Nggak mungkin, itu kayak gimana Bu?
sombong banget gimana, atau ya iya dalam hati si prospeknya denger, tapi dalam hati ya itu ngomongan lu belum tentu benar. Nah, gitu kan. Nah, biasanya saya berikan cerita. Iya, seperti barusan ada nasabah saya barusan klaim, barusan berobat. Saya ngomong klaim dulu. Barusan berobat ke apa namanya, Kuala Lumpur, saya bilang. Karena kanker, dia berobat ke Kuala Lumpur. Aduh, setiap hari tuh kemo tuh. Saya nggak tahu, saya belum tahu sih biayanya berapa. Ya cerita aja tuh. Kasihan sih, masih muda, lebih muda dari saya umurnya. Ya, setiap hari dia kemo, dan itu dijamin oleh perusahaan kami. Nah, saya bantu urus, dan dia tidak perlu uang sepeser pun, karena sebelum berangkat saya bantu. Saya bilang, sini saya bantu supaya semua beres, kamu di sana nyaman. Gitu. Jadi secara tersirat, secara tidak tersirat, secara tidak tersirat itu menyatakan apa? Oh, saya ini agen yang siap membantu, agen yang mengerti kondisi nasabah. Tapi saya nggak ngomong gitu. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Kita harus membangun kredibilitas kita pribadi secara penjualnya langsung, tapi dengan terselubung dan nah itu ada dua fungsi. Secara terselubung menyatakan saya agen yang baik, saya agen yang membantu, saya agen yang mengerti, ya. Dan secara terselubung juga saya menyatakan apa? Bahwa ini produknya buktinya ada gitu, sorry. Buktinya ada, bukan cuma omong saya, dan ini terbukti gitu. Ada orang ya kan, kalaupun dia tanya siapa sih, aduh saya nggak bisa cerita lah, privacy gitu ya, privacy. Kecuali ya tentu saja dari cara ngomongnya ya, jangan bohong lah teman-teman. Kalau bohong kelihatan kok ngomongnya, kalau kita bohong pasti kelihatan lah ya. Kalau kita ngomong cerita bohong pasti kita ceritanya apa ya, nggak mulus lah ya. Kecuali kita udah latihan tuh bohongnya, tapi janganlah. Saya berharap teman-teman di sini nggak ada bohong untuk membangun credibility dan testimoni. Soalnya sekali kita ketahuan bohong, wah itu kredibilitas kita hancur. Ya. Jadi jangan bohong lah. Dan saya yakin biasanya orang ngerti lah kita nggak berani bohong. Ya, gitu. Tadi siapa yang saya tanya? Ica ya? Oh larinya ke Pak Kris malah. Gitu sih. Thank you Pak Kris. Ya, sama-sama. Mantap, Coach. Oke, Bapak Ibu ada lagi kah yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Ayo bertanya apa? Biasanya nih nanyanya tips-tips seputar produknya nih. Ayo monggo. Nih kayaknya semuanya rata-rata sales. Nah, ini saya kebetulan baca Pak Muhammad Basri, Makassar, agen pemasaran marketing properti syariah. Apakah sama barengan sama Pak Sugi atau enggak? Saya nggak tahu nih. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa perbedaan properti biasa dengan properti syariah? Itu loh Pak Basri. Nah, mungkin itu yang bisa dibuat menjadi irresistible offer-nya. Gitu. Oke. Apa lagi? Ayo silakan, teman-teman yang lain. Saya Coach. Silakan, siapa nih? Iya. Pak. Jadi begini Coach. Kita sudah antar pembeli ke lokasi, cek lokasi. Yes. Terus ditanya harga bagaimana tuh? Dengan perang harga Coach. Perang harga properti ya Pak Basri ya? Iya. Begitu tahu harganya langsung tidak ada respon begitu. Berarti itu bukan pasarnya Pak Basri. Iya. Simpel sih. Sudah. Pak Basri? Iya. Ya, berarti kalau pada saat Pak Basri memberitahukan harganya dan dia mundur teratur, ya, bahasa kita itu muntaber, mundur tanpa berita, ya, itu berarti dia berarti si prospek itu bukan target market produk properti Pak Basri. Sesimpel itu sih. Coach, kalau gitu apakah saya harus menurunkan harga? Jangan. Uniknya properti Pak Basri,
itu target segmen market yang sama akan saling tarik-menarik. Ya, jadi kalau Pak Basri jualnya properti ke segmen menengah, pertahankan aja di situ. Jangan karena kepengen properti cepat laku, kecuali memang Pak Basri memutuskan dari awal ya, saya mau segmen bawah, harga bawah, ya itu bebas. Ya, tapi maksud saya kalau udah men-set di segmen menengah, ya ini saya nggak mungkin pas contoh bawah ya, menengah atau bahkan menengah atas, ya menengah lah, saya nggak ambil yang atas banget, menengah. Jangan sementara yang datang kan kita kadang nggak tahu nih, ini orang tengah segmen kemampuannya sampai mana, kadang kita nggak tahu, kadang kita tahu, kadang kita nggak tahu. Ya, anggaplah kita nggak tahu. Seperti yang Pak Basri cerita, udah dibawa tinjau lokasi, ditanya harga, udah dikasih harganya, dan dia muntaber, dia mundur tanpa berita, mundur teratur. Berarti dia bukan segmennya Pak Basri. Kalau gitu, Coach, apa perlu saya memberikan diskon besar-besaran? Anjuran saya jangan. Kenapa? Karena kompleks properti Pak Basri itu udah ditargetkan ke segmen menengah, ya, segmen menengah ini. Dan kan sudah ada beberapa orang yang beli. Orang yang mampu beli berarti dia memang dia ada di segmen menengah, ya. Maaf kata, orang segmen tertentu tidak mau dicampur dengan orang segmen yang lain. Orang segmen menengah biasanya nggak mau tuh kalau ada orang segmen bawah ikut membeli karena kita memberikan diskon. Tapi kalau dia membeli karena dia mau memaksa keuangannya dan memaksa mau masuk ke segmen menengah, ya no problem. Tapi kalau karena memberikan diskon, maka orang yang sudah beli ini akan protes ke Pak Basri. 1. 2, dia akan merasa properti dia ini nilainya malah menurun. Jangan. Padahal harapan Pak Basri properti itu naik kan nilainya. Gitu loh Pak Basri. Jadi permainan properti itu agak unik. Gitu. Ya, coba perhatikanlah kalau Pak Basri kan di Makassar nih. Saya yakin Pak Basri tahu nih harga Citraland berapa, ya. Harga Citraland di Hertasning berapa, ya. Saya tahu karena saya kebetulan orang Makassar, Pak. Ya. Bro Sugi tahu, ya. Dan saya pun saat ini sedang broadcasting dari Makassar, ya. Citraland Hertasning berapa? Citraland Losari berapa? Apakah ada orang menengah, segmen menengah datang ke Citraland, nanya-nanya harga, kemudian Citraland menurunkan harganya karena nggak cocok? Nggak pernah. Kenapa? Karena mereka mensasar memang segmen atas. Itu Pak Basri yang bisa saya jawab. Jadi kalau properti emang sensitif sih dengan harga. Di set dari awal, jangan ya dikasih diskon sedikit boleh diperhitungkan dengan matang dari awal ya Pak Basri, tapi diskonnya tetap dalam range, dalam jangkauan segmen yang Pak Basri mau jangkau istilahnya. Jangan didiskon untuk turun segmen atau membanting harganya. Jangan Pak, anjuran saya jangan. Hanya demi membuat properti Pak Basri lebih laku aja. Itu jawaban saya Pak Basri. Semoga menjawab Pak. Siap Pak, terima kasih. Nah, mungkin kalau properti gini Pak Basri, yang bisa dibuat resistible offer, saya nggak tahu nih, apakah Pak Basri menjual kafling seperti Bro Sugi atau malah menjual istilahnya saya nggak tahu tuh, udah dibangun duluan. Nah, yang sering saya lihat dan menurut saya ide bagus, bukan diberikan diskon, tapi diberikan bonus. Bonus AC, bonus mesin cuci, bonus kanopi, nah itu keren tuh. Walaupun mungkin setelah dihitung-hitung itu diskonnya banyak misalnya, tapi karena diberikan bonus itu tidak menurunkan segmen. Gitu. Tapi kalau kafling ya nggak bisa. Saya nggak ngerti kalau kafling tuh gimana bonusnya, saya agak kurang ngerti juga kalau kafling. Mungkin harus tanya ke Bro Sugi. Sorry. Gitu ya Pak Basri ya, semoga menjawab. Siap Coach, terima kasih. Sama-sama. Oke Coach, ini kita buka satu pertanyaan terakhir kali ya Coach ya. Boleh. Oke, silakan satu pertanyaan terakhir ini Pak Kris open mic, apakah mau ditanya lagi? Wah, siap. Kalau nggak ada nanya saya suka, saya akan nanya terus ini. Oke, Pak Kris. Nah, kalau tadi bicara segmen pasar ya, tadi kan Pak Basri tadi bicara segmen menengah ke atas nih. Nah, dengan pasar saya ini diperlukan orang ke atas maupun ke bawah.
bawah, segmen bawah, lebih menengah ke bawah. Dengan segmen menengah ke bawah ini dia perlu sekali Pak, barang yang dengan barang kita nih. Nah, sedangkan untuk terapi Pak, kacamata ion negatif untuk terapi ini dia perlu paketnya Pak paling murah 5.100.000 Pak. Dan ini memang selama ini sangat bermanfaat. Nah, gimana strateginya Pak untuk segmen ke bawah yang kemampuannya cuma 1.650.000 Pak, sedangkan dia untuk kesembuhannya dia dibutuhkan uang 5.100.000 Pak. Ini yang saya sebenarnya tidak mudah untuk masuk ke sana. Itu Coach yang mau saya tanyakan. Kelebihannya berarti berapa tuh? 3,5 itu untuk apa, Pak? Nah gini Pak, kalau di multi level yang kami ini kan kacamata ion negatif untuk terapi Pak ya. Nah kalau orang Pak yang punya keluhan penyakit dalam itu kita bantu dengan produk dari dalam. Nah artinya dia harus mengeluarkan uang lebih. Nah tapi yang menengah ke bawah ini tidak mudah Pak untuk mengeluarkan uang lebih. Nah, maksud saya, pertanyaan saya, uang lebihnya itu untuk membelikan apa? Produk yang lainnya. Ya, suplemennya, betul. Oh, oke. Ya, itu Pak. Kalau di asuransi dulu saya 10 tahun juga di asuransi Pak. Jadi jual kertas yang sebenarnya juga nggak ada barangnya bisa laku gitu Pak. Oh. Ya. Betul Pak, kalau asuransi Ya. ya jualan kertas dengan modal ludah. Menarik ini Coach. Kalau uang lebihnya memang untuk suplemen dan ininya nggak bisa masuk ke segmen bawah sih Pak. Nggak bisa Pak ya, oke. Nggak bisa Pak. Ya, Nggak bisa. ya. Karena ada barangnya soalnya Pak, dan barangnya Ya. memang ada harganya gitu. Ya. Mungkin saya nggak tahu, kacamata ion negatifnya ini kan malah saya jujur sih belum pernah dengar Pak. Kacamata ion negatif ini apakah ada dipakai barang yang sama berulang-ulang atau ada bagiannya yang perlu diganti yang bisa habis Pak? Memang ion negatif itu permanen Pak ya. Ionnya permanen dari batu turmalin sama germanium. Oke. Jadi ini ionnya permanen Pak. Jadi kalau orang selinder, mau kepala pusing atau migrain itu sih boleh dicobain langsung terasa gitu Pak. Nah, kalau saya kepikiran nih Pak ya, ini kepikirannya saya nggak tahu nih karena saya nggak ngerti suplemen dan produknya ya Pak. Tapi saya kepikiran justru malah dibalik Pak. Ya. Dibalik maksudnya gimana? Suplemennya udah beli, tapi kacamatanya mungkin bukan dibeli satu orang satu. Oke. Satu kacamata belinya untuk berlima misalnya, dan terapinya gantian. Kan kacamatanya nggak dipakai 24 jam dong Pak. Ini nggak bisa Pak. Kacamata terapi ini harus satu orang untuk satu Pak. Karena nih ionnya itu minimum untuk memakai untuk apa tuh Pak? Untuk terapi ini minim 8 jam. Belum tentu sehari seminggu juga sembuh. Manfaatnya dia rasakan Pak, tapi bukan berarti udah sembuh belum. Jadi nggak boleh dipakai untuk ganti-ganti dulu. Oh. Ya, itu Pak. Ya, berarti nggak bisa Pak, nggak bisa masuk ke segmen harus bawah. segmen mereka atas tetap ya. Ya. Benar. Oke. Dan saya kepikiran yang tadi sharing pemakaian aja, tapi kalau memang sharing pemakaian nggak bisa ya nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Kalau suplemen nggak mungkin dong sharing Pak. Saya makan dulu baru baik kamu. Nggak bisa Pak. Kok nggak ditelan ya? Ya. Tuh. Itu sih Pak, nggak mungkin sih Pak, karena emang kalau suplemen ya mau nggak mau sih Pak. Ya. Sayangnya sih Pak, jujur saya ngomong ya Pak Kris, ini secara umum bukan ke TH Network aja. Ya. Sayangnya produk MLM itu karena ada sistem bisnisnya, jadi harganya tinggi. Itu aja sayangnya sih Pak. Ya. Padahal produk MLM itu bagus-bagus kok menurut saya. Mau apapun mereknya, selama ini saya menemukan produk MLM itu yang dijual memakai sistem MLM itu sebenarnya produknya bagus-bagus. Cuma entah kenapa, pertimbangan apa dari pabriknya atau dari prinsipalnya mempertimbangkan menjual dengan bisnis model MLM, saya nggak tahu sih. Tapi produknya bagus-bagus kok menurut saya Pak. Paling bisa gini sih Pak, kalau segmen bawah saya biasanya, kalau segmen bawah saya imimi gini, you mau nggak, you butuh, you mau kan, you butuh, tapi karena kemahalan, gimana kalau you jadi member, you ikut sistem bisnisnya dari komisi untuk membelikan 5 juta ini. Nah, paling bisa gitu Pak. Oke Pak, ya.
ya. Good, Pak. Good, Pak. Ya. Paling yang saya kepikiran itu. Siap. MLM itu jujur negatifnya harganya tinggi lah. Saya nggak mau sebut mahal ya. Tinggi harganya. Tapi positifnya ada dua sisinya, yaitu ada sisi produknya, ada sisi bisnisnya. Yang mana kita memprospek, kita langsung prospek dua sisi. You mau pakai nggak? Nggak butuh ya udah. You mau bisnisnya nggak? Ya. Benar kan? Benar nggak Pak Kris? Betul, Pak. You mau pakai nggak? Butuh, tapi saya nggak mampu beli. Oke, you nggak mampu beli, mau nggak dibayarin oleh perusahaan ini sendiri? Yes. Mau nggak you kan butuh nih kacamatanya. Mau nggak kacamatanya ini dibayarin oleh TH Network? Hah? Gratis gitu? Oh, bukan gratis, dibayarin bahkan. Wow. Gimana? You ikut jadi member. Ya. Jualin, ajak teman-teman, dapat komisinya buat beli ini bahkan bisa lebih. Nah, gitu loh Pak. Mantap Pak, mantap Coach. Ya, thank you Coach ya. Sama-sama. Oke, ada lagi? Udah ya tadi ya, yang terakhir ya Ica ya. Iya Coach, pertanyaan terakhir. Wah, mantap Oke, banget. kalau gitu saya kembalikan ke Ica. Wah, makasih banyak Coach Adiwinata dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengajukan pertanyaan ya, keren-keren banget. Ini saya dapat banyak pelajaran juga nih hari ini dan dapat banyak insight juga ya dari pertanyaan bapak ibu yang tadi sudah disampaikan. Oke deh kalau gitu Coach Adiwinata. Nah ini bapak ibu sebelum kita akhiri kelas saya mau ada info yang penting banget nih buat bapak ibu semua ya. Oke, sebentar saya mau share screen dulu. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua di sini kan pasti seorang penjual atau seorang sales ya, gitu. Mungkin ini bukan pelatihan pertama ya nggak sih? Bukan pelatihan pertama yang Bapak Ibu ikuti gitu untuk menambah insight atau ilmu pengetahuan mengenai penjualan. Nah, sebenarnya udah berhasil nih menguasai skill-skill dasar penjualan ya kan, kayak membuka percakapan misalnya gitu. Kemudian pengetahuan produknya. Tapi jumlah produk yang dibeli sama customer-nya cuma sedikit. Customer-nya nggak loyal, cuma suka banding-bandingin harga, lompat-lompat ke satu sales ke sales yang lain, atau bahkan belinya di marketplace, bukan ke kita. Gitu. Nah, pusingnya kan, gimana tuh caranya supaya nutup target, supaya cepat capai goals, atau supaya kalau misalnya MLM ini istilahnya cepat tutup poin gitu ya. Nah, mau nggak dikasih tahu caranya biar modal telunjuk sama kata-kata doang bisa bikin customermu beli produk lebih banyak dari kamu, gitu, dari Bapak Ibu semua ya, gitu. Nah, kita Corpora Consulting bersama Coach Adiwinata Pelim akan mengadakan kelas The Power of Sales Influence. Nah, dengan teknik ini, dengan kelas ini bisa bikin customer nurut sama kamu. Nah, kenapa tuh? Nah, ini ada suatu teknik ya, yang menurut saya salah satu teknik yang ajaib yang diajarkan di kelas ini. Modal telunjuk gitu ya. Kayak kita nunjuk-nunjuk barangnya nih sambil kita mengucapkan kata-kata atau mantra-mantra ajaib lah ya dalam tanda kutip, itu bisa bikin customer nurut sama kita dan beli produk lebih banyak sama kita. Atau istilahnya Coach Adiwinata upselling atau cross selling. Lebih naik lagi produknya, lebih naik lagi budget yang dia keluarkan, atau lebih banyak lagi produk atau jumlah produk yang mereka beli sama kita. Nah, gimana caranya? Wajib banget ikut kelas ini bersama Coach Adiwinata. Nah, kalau misalkan nih Bapak Ibu merasa mikir, aduh, kalau secara teori mah gampang banget ngomongnya, gimana terprakteknya di lapangan? Tenang aja. Kita di Corpora Consulting semua kelas Corpora nanti akan ada selalu akses diskusi seumur hidup melalui WA Group. Nanti biasanya nih setelah kelas ketika kita mempraktekkan di lapangan, ada kendala atau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Coach Adiwinata melalui WA Group agar bisa Coach Adiwinata memberikan insight dan saran apa sih yang harus dilakukan setelah teori tersebut dipraktekkan. Dan di dalam WA Group tersebut tidak hanya ada Coach Adiwinata juga, tapi ada juga Coach Arif dan Coach-Coach Corpora Consulting yang lain yang bisa membantu, memberikan insight dan memberikan pengalamannya apa sih yang bisa harus dilakukan setelah teori itu dipraktekkan di lapangan. Nah, yang mau daftar kelasnya, buruan sebelum kelas ini mulai, nanti pada hati-hati pada nyesel ya pas kelasnya udah mulai, nanti malah udah nanya, aduh Kak Ica, saya mau ikut tapi lupa. Makanya buruan langsung daftar, ini mumpung masih dapat harga early bird Rp297.000 aja. Daftarnya kemana? Bisa langsung ke nomor 0822 4994 7502 atau nanti saya akan kirim link pendaftarannya di WA Group ya. Oke deh kalau gitu.
Makasih banyak nih teman-teman Bapak Ibu semua yang udah hadir di kelas ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kalau gitu saya Ica undur diri. Makasih banyak. Makasih banyak juga Coach Adi Winata yang udah memberikan Oke. materi untuk hari ini. Makasih Makasih banyak ya buat Bapak Ibu semua. teman-teman. Saya tunggu